Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi yang ditulis oleh Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Aliyin hafidhahullah ta'ala. Kita masih melanjutkan muqaddimah. Bismillah qala musannif hafidhahullah ta'ala. Wa itmaman lil faidati, dan sebagai penyempurna bagi faidah, faqad maka sungguh khatamtuhu aku telah mengakhiri kitab ini bimalahiqa dengan catatan-catatan atau tambahan-tambahan mufidatin yang bermanfaat, ihtawat yang berisi, ala jadwalin dengan jadwal atau diagram, lil adawati lati untuk alat-alat yang laha aktsaru min isti'malin baginya lebih dari satu penggunaan. Nanti ada di bab terakhir kalau kita lihat daftar isi ada bab tentang al-adawatul lati laha aktsaru min isti'malin, alat-alat yang dia itu lebih dari satu penggunaan. Misalkan ma, yaitu ada ma mausulah, ada ma syartiyah, ada ma istifhamiyah, ada ma masdariyah dan lain sebagainya. Kita lanjutkan wa akhara, dan jadwal yang lain, lil adawatil lati untuk alat-alat yang laha aktsaru min ma'nan, yang dia itu memiliki lebih dari satu makna. Alatnya sama, katanya sama, tapi maknanya bisa lebih dari satu. Misalkan qad. Qad itu bisa bermakna taklil kadang-kadang atau jarang. Kapan? Apabila dia masuk ke fi'il mudhari biasanya. Adapun dia bisa bermakna taukid atau takkid, sungguh, untuk penekanan, biasanya masuk ke fi'il madhi. Tetapi kalau dalam Al-Qur'an ada fi'il mudhari kemasukan qad itu hampir 90%, maka maknanya adalah taukid. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan. Wasalisin, dan yang ketiga, lil hurufi bagi huruf-huruf allati yang tashtariku sama atau berserikat fi ma'nan wahidin pada satu makna. Hurufnya beda-beda tapi maknanya satu. Contoh harfu nafyin, huruf nafi, ada lam, ada la, ada lamma, ada in nafiyah dan lain sebagainya. Summa kemudian adba'tu aku sertakan hadhil jadawila tabel-tabel ini dengan apa? Bi amsilatin mu'rabatin, dengan contoh-contoh yang udah ada i'rabnya. Nanti ada jadwal, ada jumlah plus i'rabnya. Kenapa? Hadifan min dzalika, yang tujuan dari hal tersebut ayyata'ammalat talibu, agar pelajar itu bisa memperhatikan, bisa meneliti atau menganalisis tariqata i'rabiha, cara untuk mengi'rabnya, agar bisa melihat cara mengi'rabnya. Wa ayyuhawila awwalan i'rabaha binafsihi, dan agar dia itu talib itu berusaha untuk mengi'rabnya dengan dirinya sendiri dahulu. Dia pertamanya i'rab dulu, mengi'rab dulu dari dirinya, summa yang duru ilaiha, kemudian baru dia melihat kepadanya dengan jadwal yang sudah ada i'rabnya. Agar apa? Liyusahhiha, agar dia bisa membenarkan ma akhta'a fihi, apa yang tersalah padanya. Agar dia bisa membenarkan apa yang tersalah padanya. Liyusahhiha dari kata sahhaha yusahhihu, kemasukan lamu ta'lil, maka dia mansub kalau menurut
kufiyun. Kalau basriyun ini adalah mansubah dengan an mudmarah ba'da lamit ta'lil. Ya ini. Nah, ini apa namanya tujuan muallif hafizallahu taala ya kenapa disertai dengan jumlah yang udah ada i'rabnya agar pelajar bisa melihat i'rab yang benar. Dengan cara apa? Pertama dia i'rab dulu dari dirinya sendiri, belum melihat. Kemudian setelah selesai baru dia melihat i'rabnya yang ada pada kunci jawaban. Nah, kalau ada yang salah baru dia benarkan agar di kedepannya sudah tidak salah lagi. Kita lanjutkan. Wali annal hadfa dan karena tujuan min ta'allumi qawaidil lughatil arabiyyati dari belajar bahasa Arab ya. Ta'allumi itu masdar dari ta'allama yata'allamu ta'alluman ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ya, dikarenakan tujuan dari belajar bahasa Arab adalah bahwa dia adalah istiqomatul lisani. Benarnya lisan. Baik dalam berbicara atau membaca ya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini. Faqad dan sungguh khatamtu dzalika aku akhiri semua itu. Semua babnya ini diakhiri dengan apa? Kullahu semuanya. Kulla adalah taukid. Li dzalika ya mansubun bil fathi. Wahu dhamiruhu mudhafun ilaihi fi mahali jarrin. Ya aku tutup semua bab itu bi kaifa dengan bagaimana. Atakallamu aku berbicara al-lughatal arabiyyata al-fusha dengan bahasa Arab yang fusha, yang fasih. Di bab terakhir adalah kaifa atakallamu al-lughatal arabiyyata al-fusha. Wa qabla al-khitami dan sebelum penutup ataqaddamu aku mengucapkan bijazilis syukri. Ya, wal imtinani dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Li fadilatid dukturi fi Abdirrahimi kepada Al-Fadil Ad-Duktur fi Abdirrahim hafidhahullahu taala ala tafaddulihi atas kesediaan beliau bi qiraati hadal mulakhasi dengan membaca ringkasan ini. Ya, wa ibda'i malkhudatihi al-qayyimati dan memberikan masukan-masukan komentar-komentar beliau al-qayyimati yang berharga. Wa min thamma dan dari sanalah setelah beliau membaca ringkasan ini takriduhu beliau memberikan kata pengantar ya pengantar beliau. Fajazahullahu ya semoga Allah memberikan balasan khairal jazai dengan balasan yang sebesar-besarnya kepada beliau Dr. Fi Abdirrahim hafizallahu taala. Kita lanjutkan wa kama dan sebagaimana pula ataqaddamu aku juga mengucapkan bi khalisis syukri dengan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya li fadilati dukturi Ahmada ibni Muhammadin al-Kharrati kepada Al-Fadil Ad-Duktur Ahmad bin Muhammad Al-Kharrat hafizallahu taala alama abdahu min muqtarihatin kasyafatil hafawati ya atas ya pendolan beliau ya di dalam memberikan muqtarihatin ya usulan-usulan yang menyingkap atau membenarkan al-hafawati kesalahan-kesalahan ya, ada usulan atau revisi ya, untuk kesalahan-kesalahan dalam kitab ini. Warafa'atil hijaba anil su'ubati. Ya, warafa'atil hijaba dan ya yang mengangkat hijab ya, penutup anis su'ubati dari kesusahan-kesusahan dalam kitab ini. Fajazahullahu khairal jazai. Maka semoga Allah memberikan pada beliau balasan yang sebesar-besarnya. Kama ataqaddamu sebagaimana pula aku mengucapkan bijazil syukri wal imtinani dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya lidaril ma'athiril madaniyati bagi penerbit Dar Ma'athir al-Madaniyah mumasilatin terlebih lagi fi mudiriha kepada mudirnya siapa
al-ustadzi ustad Ghazil Amri, ya, ala ma badalahu atas usaha beliau min juhudin, ya, di dalam kesungguhan beliau fi sabili ikhraji hadzal kitabi, di dalam menerbitkan buku ini. Wa ja'alahu, dan beliau menjadikan kitab ini fi muqaddimati ma tahtamu ad-daru binashrihi, ya. Dia menjadikan buku ini sebagai prioritas utama, ya, di dalam menyebarkannya. Fajazahullahu ahsanal jazai wa aufahu. Semoga Allah memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada beliau dan yang sempurna. Balasan yang sempurna dan yang sebesar-besarnya. Wa khitaman, dan sebagai penutup, as'alullah ta'ala, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyuwafiqona jami'an, agar Allah memberikan taufik, ya, kepada kita semuanya, li khidmati lughatil Qur'anil Karimi, untuk berkhidmat, memberikan sumbangsihnya kepada bahasa Al-Qur'an yang mulia. Kama as'aluhu, sebagaimana aku meminta kepada Allah, ayyaj'ala hadzal amal al mutawadhi'ah, agar menjadikan amal yang sederhana ini, wa huwa juhdul mukilli, ya, yang dia adalah, ya, kesungguhan yang kecil dan sedikit ini, khalison, ikhlas, liwajhihil karimi, untuk mengharapkan wajahnya yang mulia. Wa ayyanfa'a bihi, dan agar Allah memberikan manfaat bihi, dengan kitab ini, kepada siapa? Kullah, kepada semua man, orang yang qara'ahu, membacanya. Amin amin walhamdulillah rabbil alamin. Man i'rabuhu ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Qara'a fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'u. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila man. Wa dhamiruhu maf'ulun bi fi mahali nasbin. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bi silatu mausulin la mahala laha minal i'rab. Ya, muqaddimah ini ditulis oleh Syekh Husain ibnu Ahmad bin Abdillah Alu Aliyin, keluarga Ali. Ya, beliau adalah seorang ulama min ahlil bait, hafidhahullahu taala. Sanata arba'in wa ishrina wa arba'imi'atin wa alfin minal hijrah, tahun 1424 Hijriyah. Al-Jami'atul Islamiyatu, Universitas Islam, Ma'hadu Ta'limil Lughatil Arabiyyati, Mahad Pembelajaran Bahasa Arab, Sundukul Barid, ya le? Sabauna wa mi'atin, ya, kotak pos 170. Baik. Kita lanjutkan, ya. Halaman berikutnya kita udah masuk ke isi, ya. Isi dari kitab ini. Halaman 9, ya. Qala musannif hafidhallahu taala al-kalimatu, kalimat. Ta'rifuha, definisinya. Al-kalimatu, kalimat adalah qaulun mufradun. Qaulun, ucapan, mufradun, yang bentuknya tunggal atau yang tidak tersusun. Ya, ini adalah definisi di kalangan ahli nahwu. Adapun selain dalam kitab nahwu, kalau kita jumpai kata kalimat, maka yang dimaksud adalah apa? Jumlah mufidah atau al-kalam. Ya, sedangkan kalau kita jumpai kata kalimat di kitab nahwu, maka dia artinya qaulun mufradun, ya.
Sebagaimana faedah ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Karena tidak ada satupun kata dalam Al-Quran, ataupun dalam sunnah, ataupun dalam perkataan bahasa Arab, dan juga bahasa Indonesia, arti kalimat adalah qaul mufrad, ucapan tunggal. Ya, ya, tidak ada. Yang ada adalah kalimat, arti juga kalimat, atau susunan kata yang membentuk makna yang sempurna, atau yang kita kenal jumlah mufidah. Kita lanjutkan. Wal muradu bil qauli, kemudian ini ditafsil, dirinci oleh musannif hafidhallahu taala. Wal muradu bil qaul, yang dimaksud dengan qaul adalah al-lafdu, lafad, ad-dalu, yang menunjukkan ala maknan, kepada maknan. yakni lafad yang memiliki makna. Karojulin, seperti kata rojulun, wa farosin, faros kuda, wa qara'a, membaca, wa yakra'u, sedang membaca. Ini kaul karena memiliki makna. Atau ini yang mufrad, ataupun dia murakkab, seperti misalkan tarkiban idofian, kitabu Muhammadin, kitabun nahwi, baitul mudarrisi, itu juga kaul. Kenapa? Karena memiliki makna. Ataupun tarkiban isnadian, seperti mubtada khobar, al masjidu kabirun, Muhammadun jamilun, itu juga kaul. Atau fi'liyah, jumlah, misalkan yaktubu Muhammadun ad-darsa, Muhammad menulis ad-darsa, itu juga kaul. Ya, intinya yang memiliki makna. Ya, kita lanjutkan. Wal muradu bil lafdi, yang dimaksud dengan lafad adalah as-sautu, suara, al-mustamilu, yang mencakup, ala ba'di, atas beberapa, al-hurufi, huruf, ya. Suara yang mengandung beberapa huruf. Sawaun, sama saja, dalla ala maknan, dia itu menunjukkan pada makna, aulam yadulla, atau tidak menunjukkan kepada makna. Sawaun i'rabuhu khobarun marfu'un min mubtada'in makhdhufin takdiruhu dzalika, wa dzalika sawaun hakadha. Lam yadulla, lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Yadulla fi'lun mudhari'un majzumun bil sukun muqaddarah. Ya, yadulla fi'lun mudhari'un majzumun bis sukunil muqaddarati, dengan sukun muqaddarah. Li'annahu mudha'af, karena dia fi'il mudha'af. Wa mana'a min dhuhuriha iltika'u sakinain. Ya. Wa hurika bil fathati, dan dia diharokati dengan fathah, litakhallusi min iltiqa'i sakinain, agar terbebas dari bertemunya dua sukun. Kita lanjutkan. Fa kalimatu rajulin, maka kata rajul itu dalat, dia menunjukkan ala maknan, kepada makna. Fahiya qaulun wa lafdun, maka dia adalah qaulun dan lafad. Qaulun karena dia memiliki makna, lafad karena dia tersusun dari beberapa huruf, yakni ra, jim, dan lam. Amma jarula, adapun kata jarula, fahiya lafdun faqat, dia adalah lafad saja karena tersusun dari huruf jim, ra, dan la. Ya, dia bukan kaul. Ya. Kenapa? Dia adalah kebalikan dari rojul, enggak ada maknanya. Li'annaha lam tadulla ala maknan, karena dia tidak menunjukkan kepada makna, dia tidak memiliki makna. Wa bihadza, dan dengan ini, yatabayyanu, jelaslah, lana, bagi kita, anna kulla qaulin lafdun, bahwasanya setiap kaul itu pastilah lafad, wala yan'akisu, dan tidak sebaliknya. Tidak semua lafad itu kaul. Anna harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Kulla ismu anna mansubun bil fathi li'annahu mufrad wa huwa mudhaf. Qaulin mudhafun ilaihi majrurun bil kasri. Lafdun khabaru anna marfu'un bi dhammah. Wa masdarun muawwalun min anna ismiha wa khabariha fi mahali raf'in fa'ilun li fi'li
yatabayyanu. Kita lanjutkan. Wal muradu bil mufradi, dan yang dimaksud dengan mufrad adalah ma laisa murakkaban, yang tidak tersusun atau yang bukan susunan. Ya, dia. Lawan dari mufrad, ya. Lawan dari murakkab adalah apa? Ma laisa murakkaban, yang tidak tersusun. Jadi kalau qaul tadi adalah lafaz yang menunjukkan makna. Lafaz yang memiliki makna. Adapun mufrad adalah ma laisa murakkaban, yang tidak tersusun. Fa kalimatu Muhammadin mufradun. Maka kata Muhammad itu dia mufrad. Ya. Wa kitabu Muhammadin murakkabun. Adapun kitab Muhammad itu murakkab. Kenapa? Wa laisa mufradan, dan dia bukan mufrad. Kenapa? Li'annahu, karena dia itu kalimat kitabu Muhammadin takawwana, itu tersusun min kalimataini, dari dua kata rukibata yang disusun tarkiban idofiyan, dengan susunan idofi, ya. Fa asbahata, maka jadilah dua kata tersebut, ya, kal kalimatil wahidati, seperti satu kata, ya. Taib. Rukibata fi'lun madin mabniun ala fathi li'annahu ittasalat bi ta'ut ta'nis, wa naibul fa'ilihi domiru aliful isnain mabni ala sukun fi mahali raf'in. Tarkiban maf'ul mutlak mansubun bil fathi. Idofiyan na'tun li tarkibin mansubun bil fathi. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wa naibul fa'ili fi mahali jarrin na'tun li kalimataini. Nah, demikian, ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada latihan, ya. Tamrinatun, latihan-latihan. Ya, untuk kita supaya lebih paham lagi, sebagai barometer, ya, apa kita paham atau tidak, kita mengerjakan latihan. Ya. Taib. As-su'alul awwalu, soal yang pertama, ma ta'riful kalimati. Apa definisi dari kalimat? Wa mal muradu bil qaul, dan apa yang dimaksud dengan qaul? Ma ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada, ta'rifu khabarun marfu'un bi dhammah, wa huwa mufrad wa huwa mudhaf, al kalimati mudhafun ilai majrun bil kasri. As-su'alu tsani, hati amsilatan min indika lima ya'ti. Hati, datangkanlah, berikanlah amsilatan, contoh, ya, sebuah contoh atau contoh min indika, dari dirimu sendiri, lima ya'ti, pada kata-kata di bawah ini. Alhamzatu kalimatun mufradatun. Ya, biasanya kalau satu soal minimal 10 contoh, berarti dia sudah paham insyaallah taala. Kita buat 10 contoh. Al-ba'u qaulun, apa aja itu qaul? Al-jimu lafdun mufidun, apa aja itu lafad mufid? Ad-dalu murakkabun, apa aja itu murakkab? Kita berikan contoh-contohnya. Nah, kalau bisa lebih dari 10 contoh. As-su'alu tsalisu, soal yang ketiga, letakkanlah alamatas shahihi, tanda centang, amamal ibaratis shahihati, di depan kata yang benar, wa alamatul khoto'i, dan tanda silang, wa alamatul khoto'i, dan tanda silang, amamal ibarati, di depan contoh, ya, ghairis shahihati, yang tidak benar, fima yali, pada kata-kata di bawah ini, ya. Al-awwalu hada ar-rajulu karimun. Hada qaulun. Nah, ini benar atau salah? Tsani istaqim. Nah, istaqim hadhihi kalimatun mufradatun, ya. Kalau yang pertama hada qaulun sahih, ya. Karena dia apa? Mempunyai makna. Dan dia lafaz dan mempunyai makna. Yang kedua, istaqim hada kalimatun mufradatun. Khoto, salah. Kenapa? Karena dia adalah apa? Tarkib isnadiyah. Susunan. Di sini ada istaqim adalah fi'il. Fi'lu amrin
mabdin ala sukun li'annahu lam yattasil bi syai' wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, di sini ada dua kata ya antara fil dan fa'il. Maka dikatakan bukan kalimat mufrad. Lakin tarkib isnadiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Asal itu yang ketiga, qolamun hada qaulun walahdun. Sahih. Qaul wa walahdun. Ar-rabi'u tahiyatul islami. Hada murakkabun. Sahih. Hada murakkabun. Li'annahu taqawwana min kalimataini. Ya. Rukibbata tarkiban idofiyan. Nah, demikian insyaallah taala pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.